Shalom, perkenalkan nama saya Martinus Kinda dari program studi bimbingan konseling Kristen. Nah, di sini saya akan menjelaskan peta perjalanan Paulus yang pertama dan yang kedua. Oke, kita langsung saja pada petanya. Nah, ini adalah peta perjalanan Paulus. Di sini ada keterangan perjalanan Rasul Paulus yang pertama dan yang kedua. Oke, langsung saja pada penjelasannya. Nah, di Antioquia inilah pertama kali pengikut Kristus disebut dengan Kristen. Nah, di titik Antioquia ini perjalanan Paulus dimulai bersama-sama dengan Barnabas tentunya ya. Rute yang pertama, perjalanan Paulus itu dimulai pada tahun 46 Masehi dari Antioquia. Kemudian dari Antioquia ini dia ke Pulau Siprus ini. Di Pulau Siprus ini di mana dia memulai perjalanan di Salamis, lalu ke Pafos. Kemudian dia menyeberang ke Perga ini. Nah, di sini dia mulai melayani. Di sini dia mulai lagi bersama dengan Barnabas. Kemudian setelah di Perga, dia pergi ke Antioquia. Ini sebenarnya adalah Antioquia. Nah, hati-hati dengan Antioquia. Sebenarnya Antioquia ini ada dua. Yang satu ada di sini pertama tadi, dan yang kedua Antioquia yang ini. Ini sering kali disebut dengan Antioquia di Pisidia, di mana di Antioquia juga ini dimulai Paulus diusir ya. Kemudian setelah diusir, dia pergi ke Iconium ini. Nah, sama seperti di Antioquia di sini, orang-orang melempari dia dengan batu. Mereka mengusir dia. Kemudian dia pergi ke Listra ini. Kemudian di Listra ini dia ada kejadian yang besar. Di Listra ini Paulus menyembuhkan orang yang lumpuh dari sejak lahir. Nah, sehingga masyarakat di Listra itu menyebut Paulus sebagai dewa Herni, dan kemudian Barnabas disebut sebagai dewa Zeus. Itu ada dalam Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Nah, lebih jelasnya saudara silakan lihat di kitab Anda. Di Listra ini ada kejadian di mana Paulus dan Barnabas menyembuhkan orang yang lumpuh dari sejak lahir. Di mana di sini Imam Zeus itu yang mau mempersembahkan korban kepada mereka, yaitu Paulus dan Barnabas. Nah, setelah itu mereka lanjut perjalanan ke Derbe. Ini dia. Nah, setelah ke Derbe, mereka balik lagi ke Listra. Mereka balik lagi ke sini, lalu ke Iconium, lalu ke Antioquia ini Antioquia tadi di Pisidia. Walaupun diusir, dilempari orang memakai batu, tapi tetap dia balik lagi untuk menguatkan hati murid-muridnya yang di sana tadi.
Kemudian setelah di Antioquia ini dia pergi lagi ke Perga ini. Lalu di Perga itu dia menyeberang ke Atalia. Ini dia Atalia. Nah, di Atalia ini dia lewati waktu pertama tadi ya. Kemudian dari Atalia ini dia berlayar sampai ke Antioquia. Dia berlayar sampai ke sini. Yang perjalanan pertama dimulai tadi. Nah, itulah perjalanan Paulus yang pertama bersama-sama dengan Barnabas. Kalau tidak salah, kurang lebih sepanjang 2.200 km di perjalanan tersebut. Kemudian Paulus ingin melanjutkan perjalanan yang kedua kali. Namun pada waktu itu terjadi perselisihan antara Paulus dengan Barnabas. Bertanda waktu itu Barnabas ingin mengajak Markus, tapi Paulus keberatan. Keberatan karena Markus pernah meninggalkan mereka. Sehingga Paulus lebih memilih mengajak Silas untuk bersama-sama dalam perjalanan kedua. Jadi dalam perjalanan kedua Paulus berangkat bersama-sama dengan Silas. Sementara Barnabas punya rute sendiri. Oke, kita langsung saja pada peta perjalanan Paulus yang kedua. Nah, ini adalah peta perjalanan Paulus yang kedua, sama seperti peta perjalanan Paulus yang pertama tadi. Oke, perjalanan Paulus yang kedua dimulai lagi di sini, Antioquia. Itu kurang lebih tahun 49 Masehi. Paulus dan Silas tadi ya. Mereka mulai berangkat ke sini, ke Tarsus. Kemudian lanjut ke Derbe ini, ke Derbe. Lalu ke Listra. Nah, hampir sama seperti perjalanan yang pertama tadi ya. Di sini dia melintasi tanah Frigia. Ini adalah tanah Frigia. Di sini dia melintasi tanah Frigia. Setelah melintasi tanah Frigia ini, mereka lanjut ke tanah Misia ini. Ini adalah tanah Misia. Di tanah Misia ini dia sampai di Troas. Nah, disinilah, di Troas inilah Paulus mendapatkan penglihatan, di mana penglihatannya orang-orang Makedonia berserah dan meminta mereka supaya mereka datang menolong orang-orang yang ada di sana. Nah, dari Troas ini mereka menyeberang ke Samothrace ini, yang menyeberang ke sini. Kemudian dia ke sini, Neapolis. Lalu setelah dari Neapolis mereka lanjut ke sini, Filipi. Ini kota pertama di Makedonia. Filipi ini adalah kota pertama di Makedonia. Filipi ini kota perantauan orang-orang. Disinilah dia bertemu dengan Lydia dari Tiatira. Kemudian dia juga bertemu dengan hamba, dengan roh penuh yang ada pada hamba tersebut. Yang roh penuh ini ada di dalam kitab Kisah Rasul 19, di mana mereka sempat dipenjara di sini karena dilaporkan
oleh majikan dari hamba yang punya roh itu. Kemudian mereka lanjut ke sini, Apolonia. Lalu teruskan perjalanan ke Tesalonika. Di sini juga, di Tesalonika ini mulai terjadi keributan. Mereka diusir oleh orang-orang di sini. Setelah itu mereka lanjut ke kota Berea. Dari kota Berea ini mereka melalui laut sampai ke Athena. Ini dia. Dari Berea ini mereka langsung ke Athena. Nah, kemudian dari Athena Paulus menuju ke Korintus. Ini dia, ke Korintus. Nah, di Korintus inilah Paulus membuat surat 1 dan 2 Tesalonika. Ternyata saudara, di Korintus inilah surat 1 dan 2 Tesalonika itu dibuat. Jelas bahwa di Tesalonika inilah Paulus mulai menulis surat buat jemaat di Tesalonika. Pada saat sampai di Korintus ini lumayan lama, hampir setengah tahun dia tinggal di Korintus ini. Kemudian setelah tinggal lama di sana, Paulus menyeberang ke Efesus. Ini di Efesus ini Paulus menyeberang ke Efesus, lalu menyeberang lagi berlayar terus sampai ke Kaisar. Ini salah satu perjalanan jauh. Di Efesus ini dia ke Kaisar di sini. Nah, setelah ke Kaisar, di Kaisar nanti dia ke Yerusalem. Ini dia ke Yerusalem, kemudian sampai lagi balik langsung ke Antioquia. Ini yang pertama tadi dia mulai perjalanan. Ini adalah tempat terakhir perjalanan Paulus. Dia mulai di sini dan dia juga berakhir di Antioquia ini. Oke, itu adalah penjelasan dari kedua perjalanan Paulus. Jika ada kekurangan dari penjelasan tersebut, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.